Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rahma Akase dengan NIM 131423010. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengorganisasian pemrosesan informasi dalam ingatan manusia. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, ada model pengelolaan informasi. Model pengelolaan informasi ini sering pula disebut model cognitive information processing karena dalam proses belajar ini tersedia 3 taraf struktural sistem informasi, yaitu yang pertama sensori atau intake register, yang kedua working memory, yang ketiga long term memory. Yang kedua ada penyebab ingat dan lupa. Pengertian ingat. Ingat adalah daya batin sebagai alat yang beroperasi secara aktif dan dengan cara otomatis dalam menerima dan menyimpan sesuatu yang pernah diketahui, dipahami, dan dipelajari. Pengertian lupa. Lupa merupakan istilah yang populer di masyarakat dari hari ke hari, dan bahkan setiap waktu pasti ada orang-orang tertentu yang lupa akan sesuatu, entah hal tentang peristiwa atau kejadian di masa lampau, atau sesuatu yang akan dilakukan, mungkin juga sesuatu yang baru saja dilakukan. Fenomena dapat terjadi pada siapapun juga, tak peduli apakah orang itu anak-anak, remaja, orang tua, guru, pejabat, profesor, petani, dan sebagainya. Yang ketiga, strategi memori. Strategi memori adalah strategi yang digunakan untuk membantu memudahkan dalam mengingat informasi dengan lebih baik. Individu-individu berbeda-beda dalam kemampuannya mengingat, tetapi tiap orang dapat mengingatkan kemampuan mengingatnya dengan pengaturan kondisi yang lebih baik dan penggunaan metode yang lebih tepat. Hubungan antara memori dan belajar. Memori adalah keseluruhan proses fungsi mental yang berpusat di otak untuk memunculkan kembali pengetahuan tertentu tentang pengalaman masa lalu melalui tahapan menangkap atau menerima, memberi kode, menyimpan, mereproduksi, dan memanggil atau memunculkan kembali. Sedang belajar merupakan proses perubahan perilaku seseorang yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu yang baru, baik pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Belajar melibatkan semua panca indera dan fungsinya untuk menerima materi pelajaran, kemudian mengolah dan menyimpannya. Suatu saat, informasi harus dapat dimunculkan kembali apabila dibutuhkan. Hasil dari proses belajar yang dilakukan dapat diketahui dari kemampuan seseorang untuk memunculkan kembali materi pelajaran yang telah dipelajari. Metakognisi. Istilah metakognisi pertama kali diperkenalkan oleh John Flavel pada tahun 1976. John Flavel mendefinisikan metakognisi sebagai kesadaran peserta didik, pertimbangan, pengontrolan terhadap proses, serta strategi kognisi milik dirinya. Metakognisi memiliki peran penting dalam pembelajaran matematika dan dalam pemecahan masalah matematika. Terkait dengan hal tersebut, metakognisi merupakan suatu kesadaran peserta didik, awareness, pertimbangan, consideration, dan pengontrolan atau pemantauan terhadap strategi serta proses kognitif diri mereka sendiri. Strategi pembelajaran kognisi. Strategi kognitif merupakan kemampuan internal yang terorganisasi sehingga dapat membantu peserta didik dalam proses belajar, berpikir, memecahkan suatu permasalahan, dan mengambil keputusan, sehingga semua tujuan pembelajaran dapat tercapai baik ranah kognitif, afektif, dan psikomotornya. Kemampuan strategi kognitif, kata Prof. Juntika, menyebabkan proses berpikir seseorang itu unik, yang disebut sebagai eksekutif kontrol atau kontrol tingkat tinggi. Strategi kognitif tidak berhubungan dengan materi bidang ilmu tertentu karena merupakan keterampilan berpikir secara internal dan dapat diterapkan dalam pembelajaran ataupun berbagai bidang ilmu. Kesimpulan, pengolahan informasi erat kaitannya dengan sumber informasi yang didapat melalui panca indera, akal, berita yang benar, dan intuisi hati atau ilham. Proses pengorganisasian informasi dalam ingatan dimulai dari proses penyandian informasi, diikuti dengan penyimpangan informasi, dan diakhiri dengan mengungkapkan kembali informasi-informasi yang telah disimpan dalam ingatan.
Memori merupakan selayaknya yang harus diperhatikan, khususnya dalam ilmu komunikasi. Komunikasi harus dapat membaca jumlah memori yang digunakan seseorang dan perkirakan isi memori orang tersebut. Secara khusus, kita jarang mengetahui kemampuan memori seseorang yang tidak kita kenal. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.